Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Subarkah, kalau dilihat dari biaya, sebetulnya biaya haji untuk tahun ini atau di 2015 memang cenderung turun seperti itu ya. Tapi tentunya jangan sampai penurunan biaya haji juga penurunan kualitas seperti itu ya, Mas Subarkah, tanggapan? Ya sebenarnya untuk haji tahun ini kan kita turun $502 lah ya, cukup banyak. Tapi kan karena dolar kita hari ini, tahun lalu kan hanya 10.000, 9.000, hampir 10.000 lah. Sekarang sudah 13.000, 14.000 kan sudah sangat banyak gitu kan. Padahal kita harus bayar banyak komponen biaya haji pakai dolar gitu kan, gitu, terutama pesawat terbang. Lah kemarin yang bisa dihemat itu pesawat terbang. Yang sebenarnya biaya haji ini menjadi mahal karena paling besar biaya adalah komponen pesawat terbang. Biaya pesawat terbang. Baik, gitu. Dengan kompleksnya kemudian permasalahan yang ada setiap tahun, karena mungkin tahun kemarin ada mengenai pemondokan, tahun sebelumnya ada mengenai catering, saat ini saja sudah ada masalah e-hajj. Apakah perlu dibentuk badan khusus yang memang untuk mengurusi haji, atau bahkan mungkin apakah perlu dibentuk adanya kementerian khusus yang mengurusi haji dan juga umroh seperti itu? Ya mungkin kalau sebagian orang sekarang sudah berpikir bahwa kita bikin badan tersendiri lah, badan yang khusus untuk mengurusi haji seperti BNP 2 TKI gitu kan. Tapi banyak juga pihak yang menginginkan begini, bahwa udah sekalian aja bikin kementerian haji. Tapi kalau birokrasinya masih tetap panjang kan, kemudian masih tetap saja hasilnya akan seperti ini. Ya hasilnya seperti ini, tapi kan lumayan lah, lebih jelas gitu. Ini kan beban Kementerian Agama hari ini sangat berat lah. Ada mengurusin soal yang lain-lain, soal kerukunan beragama, soal pendidikan juga mereka masih ngurusin. Ini berat banget gitu kan. Tanggung jawab Menteri Agama saya pikir sangat berat, dan kita perlu dukung beliau, tapi juga sangat berat. Gitu. Tadi dikatakan penentuan pembahasan mengenai haji ini sendiri, tadi dikatakan kita harus berbicara dulu dengan DPR, dibahas dulu di DPR, setelah itu dari DPR kemudian adanya Kepres seperti itu ataupun PP seperti itu juga membutuhkan waktu yang lama lagi. Ini bagaimana caranya agar kemudian pembahasan mengenai hal ini ataupun pembahasan penyelenggaraan haji lebih fleksibel, tapi kemudian cepat sehingga kemudian persiapannya jauh lebih matang? Iya, memang akhirnya soal haji dari dulu kala memang terkait soal politik. Sekarang persoalan DPR. Dari zaman dulu ketika pertama kali kita melakukan ibadah haji itu pasti terkait dengan politik. Bagaimana sebuah pemerintah menjaminkan keamanan perjalanan, keamanan di sana kan semua terkait politik itulah. Sekarang bagaimana di zaman modern ini juga kita harus berusaha bahwa pembahasan di DPR jangan terlalu bertele-tele juga gitu kan. Gitu. Baik, Mas Subarkah dan juga pemirsa, saat ini di ujung telepon telah bergabung bersama kami Dirjen dari Kementerian Agama, Bapak Nur Syam. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi. Ya, Pak Nur, ini nampaknya stigma mengenai musim haji masalah lagi kembali muncul seperti itu, karena sebelum calon jamaah tiba di Tanah Suci saja kemudian sudah terkendala mengenai tidak keluarnya visa akibat e-hajj. Ini bagaimana sebetulnya Pak Nur? Ya, saya rasa memang satu ada problem teknologi. Yang termasuk dengan problem teknologi itu adalah bagaimana memapping data dari siswa kita ke e-hajj. Ini kan memang sesuatu yang baru, meskipun telah diuji cobakan tahun lalu, tapi ketika kemudian dilakukan secara masif, itu kan ternyata memang masih ada kendala mengenai persoalan matching data ini. Nah ini Pak Nur, saya rasa ya. Tapi tadi katakan ini kan sudah diuji coba dari tahun lalu. Artinya sebetulnya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia seharusnya sudah lebih matang seperti itu, sehingga tidak pada saat 1 bulan menjelang Idul Adha ini masih saja kemudian ada calon jemaah haji yang belum memiliki visa. Ya, masalahnya kan begini. Ada juga faktor rentang waktu ya, yang saya rasa cukup pendek itu dari pelunasan tahap akhir tanggal 10 Agustus sampai tahap awal pemberangkatan kloter pertama. Nah ini kan problemnya itu ya terus saja kan karena kita memang ingin memenuhi kuota, jadi agar kuota 168.800 baik untuk haji reguler maupun haji non reguler itu kemudian bisa dipenuhi. Dan ini memang dengan perpanjangan waktu sampai tanggal 10 Agustus itu memang ternyata hanya ada 8 kursi aja yang tidak terisi gitu. Jadi 5 dari
pembimbing ibadah haji, kemudian 3 dari jamaah pada umumnya. Pak Nur, tapi kemudian kenapa kloter ataupun calon jamaah haji yang tidak mendapatkan visa, ada kemudian calon jamaah yang justru sudah mendaftar terlebih dahulu sehingga kemudian dia harus mundur ke belakang mengikuti kloter berikutnya seperti itu? Ya, karena kan begini ya, dengan sistem haji ini kan tentu lalu harus ada pendataan yang luar biasa bagus ketika di match antara squad kita dengan sistem haji itu. Nah, terus saja mungkin ada faktor human error ya, yang pastilah itu menangani segitu banyak jamaah haji kan tentu juga ada faktor manusiawinya juga. Jadi sehingga misalnya katakanlah contoh sederhana saja, ini kan persoalan teknologi ya, persoalan teknologi informasi, misalnya kurang titik atau kurang koma, itu saja terkadang bisa menjadi problem yang kemudian diretur. Artinya kalau misalnya kita katakan persiapan dari pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Agama untuk kemudian menyambut adanya sistem e-hajj ini masih kurang, seperti itu Pak Nur? Kalau dinyatakan kurang saya rasa enggak ya, karena dari 168.000 itu kan memang tersisa kira-kira sekitar 3-4% ya. Untuk sampai malam hari ini ataupun sampai hari ini ada berapa jamaah haji kemudian yang masih belum memiliki visa, Pak Nur? Semalam sampai jam 8 malam, sebenarnya pagi ini kita belum tahu ya karena belum ada updating data. Itu tinggal 1.707 dari 6.536. Jadi artinya dalam waktu sehari kemarin saja bisa diselesaikan lebih dari 4.000. Jadi artinya kalau kita menggunakan ukuran kasar saja, insya Allah hari ini selambat-lambatnya, ini paling kita jaga nih, barangkali ada yang masih trouble ya, secara infrastruktur tadi itu, sejauh-jauhnya besok akan selesai. Jadi ini yang sudah bisa kita ini. Jadi artinya ini kata-katanya bisa dipegang Pak Nur, artinya jaminan bagi calon jamaah haji untuk 1.700 ini yang kemudian belum memiliki visa. Bisa. Ya, karena apa? Karena kita melihat perkembangan terakhir ini bahwa Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan pihak kedutaan, Dirjen PHU juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak pihak kedutaan besar Arab Saudi di sini. Jadi kalau kita melihat prestasi kemarin yang 4.000 lebih bisa diselesaikan, dan hanya menyisakan 1.707, saya yakin bahwa sejauh-jauhnya besok persoalan visa akan bisa diselesaikan. Baik, sekali lagi Pak Nur, kita meminta jaminan juga dari pemerintah bahwa keterlambatan pemberangkatan tidak akan berubah menjadi kegagalan pemberangkatan, seperti itu? Pemerintah meyakinkan bahwa tidak akan ada kegagalan pemberangkatan. Jadi mereka yang sudah melunasi OMH, ya BPIH tahun ini itu dijamin oleh pemerintah untuk berangkat. Jadi artinya kita menjamin karena kita meyakinkan bahwa ini persoalan visa yang bisa diselesaikan, bukan tidak bisa diselesaikan. Oke, kita harap ada evaluasi sehingga sistem e-hajj ini tidak akan menyulitkan untuk tahun depan, seperti itu ya Pak Nur? Baik, Pak Nur Syam, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Mas Subarkah, ini ada jaminan dari pemerintah, pokoknya semua pasti berangkat, semua pasti mendapatkan visa seperti itu? Ya syukurlah seperti itu kan. Mudah-mudahan nanti mulai 2-3 hari lagi tidak ada orang tersangkut, tertinggal nggak di pondokan haji kayak ketika mau berangkat gitu kan. Tapi bagaimanapun bahwa persoalan ini jelas menjadi pelajaran bagi pihak Kemenak bahwa ini harus tertata di tahun depan dan jauh-jauh hari harus disiapkan secara lebih. Apakah itu memotong rantai birokrasinya gimana? Bikin SK aja, kepres itu sampai dari ketokan Palu DPR cukup lama gitu kan. Itu bagaimana kan? Belum lagi ada kebiasaan jamaah kita yang membayar di akhir itu. Dan tadi juga terlihat bahwa ada juga perpanjangan gitu kan. Perpanjangan ternyata tidak menghasilkan banyak
banyak hal gitu kan, tidak memberikan banyak keuntungan gitu kan. Ini kita pelajari lagi gitu ke depan. Ini sebetulnya identifikasi sudah bisa di mapping, semua orang kemudian sudah tahu apa saja masalah yang biasanya dihadapi oleh dalam setiap musim haji, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana kuota di Indonesia memang besar, lebih dari 150.000. Artinya untuk kedepannya harusnya akan seperti apa agar kemudian kita berharap nih penyelenggaraan haji Indonesia ini justru menjadi kiblat bagi penyelenggaraan haji di negara-negara lain, bukan sebaliknya seperti itu. Ya, kita sepakat dari 30-40 tahun silam ketika negara mengambil alih penyelenggaraan haji, masalahnya ya itu saja, hampir mirip beda-beda tipis lah gitu kan. Tapi kan inilah sebenarnya kita harus jujur juga, penyelenggaraan haji, kualitas penyelenggaraan haji juga cerminan daripada masyarakat muslim kita. Bagaimana kualitas masyarakat muslim kita itu tercerminan. Jadi kita tidak bisa berharap melompat terlalu jauh, karena masyarakat muslim kita juga belum terlalu baik manajemennya gitu kan, gitu pendidikannya juga gitu. Ya, kita harapkan tapi musim haji untuk tahun depan akan jauh lebih baik dibanding tahun ini, tidak ada lagi masalah seperti ini. Setiap tahun orang berharap bahwa tidak lagi ada insiden-insiden yang tidak perlu gitu kan. Tapi kan ini makanya kadang-kadang saya teringat kepada Pak Dirjen Selamat yang lalu, bahwa setiap kali beliau memberangkatkan kloter pertama haji, dia langsung berdoa meminta, ya Allah, sekarang semuanya serahkan saja kepadamu, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Itu pelajaran dari Pak Selamat itu dulu. Dan ini juga pelajaran penting bahwa ini persoalan haji krusial, bahwa ini persoalan politik akhirnya. Karena dari dulu haji memang persoalan juga menyangkut bukan hanya soal pribadi-pribadi, ini soal politik kekuasaan juga. Ya, kita harapkan ada memang keinginan dari setiap stakeholder, ada keinginan politik untuk membuat kualitas penyelenggaraan haji di Indonesia semakin baik setiap tahun seperti itu ya, Mas Subarkah. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Gerak Jurnal Pagi, Mas Subarkah. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.